Selamat pagi semuanya. Oke. Bagaimana pada pertemuan hari ini? Masih semangat semuanya ya? Ya. Mungkin ada yang izin atau tidak masuk? Nah. Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, semoga kita doakan semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Terus yang sehat semoga tetap sehat. Betul ya? Baik. Sebelum kita memasuki pada materi hari ini yaitu tentang sumber daya manusia, sebelumnya kita sudah melewati yaitu materi sumber daya alam di Indonesia. Bagaimana mengerti tentang sumber daya alam di Indonesia yang kita jelaskan pada minggu sebelumnya? Ada berapa jenis sumber daya alam? Ada dua. Sebutkan. Pertama, terus ternyata kalian masih ingat. Bagus. Terus yang sekarang seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya bahwa Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya. Tapi selain dari sumber daya alam yang berlimpah, kita juga memerlukan sumber daya manusia yang mendukung supaya bisa menggunakan sumber daya alam tersebut secara bijak dan secara arif. Kita harus bisa memanfaatkan sendirilah sumber daya manusianya, sumber daya alamnya harus saling melengkapi gitu. Baik, pada pembahasan hari ini kita akan sedikit mengulas tentang sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia dan permasalahan kualitas penduduk dan dampak terhadap pembangunan. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya tentang sumber daya manusia, kualitas dan permasalahan kualitas. Belum ya, aman ya? Baik. Sumber daya manusia adalah segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan serta kelangsungan hidup. Sumber daya manusia meliputi tenaga, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan. Pentingnya sumber daya manusia adalah sebagai kunci utama menentukan kualitas pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Terus pertama kita langsung pada kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kualitas fisik. Bisa dijelaskan kualitas fisik penduduk dapat diketahui dari beberapa indikator. Di antaranya yang pertama tingkat pemenuhan pangan atau tingkat pemenuhan gizi. Yang kedua tingkat kesehatan, tingkat kematian dan harapan hidup atau rata-rata usia penduduk itu. Jadi kualitas fisik penduduk Indonesia itu bisa kita lihat dari indikator yang 4 ini, yaitu tingkat pemenuhan gizi, kesehatan, kematian, dan harapan hidup rata-rata usia penduduk. Terus yang kedua adalah kualitas non fisik penduduk, yaitu kita bisa lihat dari pendidikan, latihan kerja, dan sikap terhadap kerjanya. Mungkin ini dari dua
menjelaskan bagaimana kualitas fisik penduduk dapat diketahui, berikan indikatornya. Baik. Baik. Sudah sangat bagus, bisa dimengerti berarti ya. Jawabannya saya lanjutkan, sudah sangat bagus. Untuk dewa, sebutkan indikator kualitas non fisik penduduk. Sudah paham semua ya tentang kualitas sumber daya manusia ya. Itu ada yang kualitas fisik dan non fisik. Kita akan lanjut kepada permasalahan kualitas penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan. Saya ingin ngetes seberapa banyak kalian belajar di luar selain di kelas. Itu untuk torik, berikan contoh masalah tingkat pendidikan. Kurang suaranya kok lebih keras. Baik, itu tentang masalah contoh masalah tingkat pendidikan. Mungkin Rizky bisa sebutkan dampaknya dari masalah tingkat pendidikan yang disebutkan oleh Tori tadi. Bagus. Sudah mengerti ya intinya bisa kita kembangkan seperti yang dijelaskan oleh material tadi, yaitu masalah tingkat pendidikan, yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah sangat rendah, bedanya anak usia yang tidak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan, terus pendapatan per kapita penduduk rendah sehingga kurang bisa untuk melanjutkan pendidikan. Dampaknya yang sangat dirasakan ketika masalah tingkat pendidikan ini terjadi, yaitu rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara lain, terus rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan masyarakat kurang bisa menerima hal-hal baru. Terus yang kedua adalah masalah kesehatan. Dewa, jelaskan contoh masalah kesehatan. Kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Baik. 3. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. 4. Gizi yang rendah. 5. Penyakit menular. 6. Lingkungan yang tidak sehat. Baik, sangat bagus. Terus Pak Iti, berikan dampaknya. Bagus semua, sudah bisa mengerti. Saya jelaskan lagi, yaitu beberapa masalah kesehatan, yaitu kurangnya sarana dan pelayanan. 2. Kurangnya air bersih. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi rendah, penyakit menular, dan lingkungan yang tidak sehat. Terus dampaknya pembangunan ketika sudah ada penyakit menular seperti tahun kemarin 2019-2020 itu adanya COVID, penyakit menular, lingkungan jadi tidak sehat sehingga pembangunan dan ekonomi di Indonesia itu jadi terhambat juga. Terus segala pekerjaan hasilnya tidak optimal. Untuk yang terakhir yaitu masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. Di sini bisa dijelaskan pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli,
Terus jumlah penduduk banyak, besarnya angka pengangguran. Dampaknya yaitu daya beli masyarakat itu rendah karena tidak memiliki penghasilan atau pendapatan. Terus tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga rendah. Begitu. Bisa dipahami ya? Kita akan masuk kepada upaya mengatasi masalah kualitas penduduk di Indonesia. Mungkin yang di depan bisa menjelaskan permasalahan. Nomor 1 itu permasalahan pendidikan. Terus yang nomor 2 lingkungan, kesehatan, permasalahan kesehatan. Terus yang ketiga pendapatan, penghasilan. Baik. Seperti yang kita jelaskan tadi, di masalah pendidikan itu tingkat kesadaran guru sekolah rendah, besarnya anak sejak sekolah yang tidak seimbang dengan pendidikan, dan pendapatan penduduk rendah. Dan di kesehatan yaitu kurangnya sarana pelayanan kesehatan, air bersih, pengetahuan kurang, gizi rendah, penyakit menular, dan lingkungan tidak sehat seperti di gambar yang tadi. Terus masalah tingkat penghasilan pendapatan tidak rendah, tidak banyak tenaga ahli, jumlah penduduk banyak, besarnya angka pengangguran. Terus kita lanjut kepada upaya mengatasi masalah. Kualitas penduduk adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan atau mutu penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang umumnya dilihat dari 3 indikator utama, yaitu bisa disebutkan tadi indikator utama pendidikan, kesehatan, dan pendapatan kesejahteraan. Bagus. Rendahnya kualitas penduduk di Indonesia dapat menjadi hambatan besar dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dari seluruh lapisan masyarakat berupaya untuk mengatasinya. Artinya, pemerintah itu sudah melakukan berbagai cara supaya bisa mengatasi kualitas penduduk di Indonesia. Baik, IT jelaskan upaya peningkatan kualitas di bidang pendidikan. Upaya yang dilakukan yaitu penyediaan akses pendidikan yang merata, terus peningkatan mutu tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian beasiswa, dan penciptaan kurikulum yang relevan. Itu upaya-upaya dari pemerintah. Terus untuk yang kedua, apa itu upaya peningkatan kualitas kesehatan? Tingkat kesehatan penduduk yang rendah dapat dihindari dengan melakukan penelitian dari mereka. Kita mengenal penduduk akibat gizi buruk, sanitasi dan beberapa upayanya yaitu peningkatan gizi masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita. Ada posyandu, ada makanan tambahan, dan juga ada sekarang MBG. Begitu terus pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan, yaitu membangun dan meningkatkan fungsi puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Terus penyediaan tenaga medis yang merata di seluruh pelosok Indonesia, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui program
imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau. Terus penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah jaminan kesehatan, salah satu program pemerintah. Lanjut yang ketiga, upaya peningkatan tingkat pendapatan dan kesejahteraan. Jelaskan, Rizky. Baik, mungkin Dewa bisa menjelaskan upaya-upayanya, upaya pemerintah. Penciptaan lapangan kerja, mendorong investasi, mendukung usaha mikro kecil dan mencegah UMKM serta mengembangkan industri padat karya. Pelatihan dan keterampilan kerja, mengadakan pelatihan kerja atau pelatihan kerja PLK untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing penduduk. Pemerataan pembangunan ekonomi, melakukan pembangunan infrastruktur dan investasi di luar Jawa untuk membuka peluang kerja baru dan mengurangi kesenjangan wilayah. Pengembangan sektor informal dan kewirausahaan, memberikan modal dan pendampingan bagi masyarakat untuk memulai usaha mandiri. Baik, sudah bisa mengerti ya. Ada selain dari upaya-upaya yang tadi, ada upaya lain yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan program pemerintah. Salah satunya adalah KB, keluarga berencana, mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk, memungkinkan keluarga untuk fokus memberikan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang lebih baik pada jumlah anak yang lebih sedikit. Terus yang kedua, transmigrasi atau pemerataan penduduk. Itu dapat mengurangi kepadatan di kota-kota besar yang mempengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tujuan melalui pembangunan di wilayah atau pengembangan wilayah. Baik, dapat kita simpulkan upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan di semua sektor. Baik, yang saya tadi disebutkan pertama sektor, terus kesehatan dan ekonomi. Baik, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul sebagai modal utama pembangunan dan bangsa. Baik, gimana? Sudah dipahami semua ya? Baik, semoga bisa dimengerti, bisa dimanfaatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf.